Suhunya berapa? Kalau ini dia di atas 10. Di atas Di 10? atas 10. Kalau misalkan dia oke di bawah 10. Oh, kalau oke di bawah 10 ya. Oh, iya, iya. Ini low-nya, high-nya bisa ada di atas 3.000 bahasa ini 3.000 PS. Itu kalau bermasalah. Iya. Kalau dengan kondisi kayak Dari parfum bisa. dari Parfum. oh, dari parfum. Nah, pewangi ruangan nih loh. Oh. Oh, jadi lendir-lendir gini ya. Uapnya jadi lendir ini. Oh, apa ya, Pak? Berapa mili harusnya normal ya? 200 cc. 200 ini tinggal di bawah 100 ini. Tangannya nggak apa-apa, ininya nggak apa-apa. Terus apanya? Sealnya aja, Pak. Lah kok bisa sealnya sealnya baru? Ya memang itu, Pak, materialnya kadang ada yang bagus, ada yang enggak. Walaupun kadang Selamat datang kembali di channel Panci Papa Enciko. Oke, pagi ini kita akan memperbaikin AC ya. Kemarin tuh kabel selang AC-nya bocor ya. Kita udah keliling Gading Serpong. Sebenarnya kemarin tuh mau dealing di Union Motor dengan perbaikan seharga 1.225.000 ya. Terus saya karena saya minta segera, ternyata nggak bisa. Saya disuruh kembali hari ini. Akhirnya saya ke dokter mobil di Gading Serpong juga. Mintanya sama, itu 800 selangnya doang. Nah, akhirnya dan perbaikannya nggak bisa saat itu juga ya. Akhirnya kita tunda sambil akhirnya saya malam itu cari-cari ya. Ketemulah di kasih mobil. Langsung saya WA. Ternyata dia minta cuma 800. Itu sudah sama ongkos, udah sama selang, udah sama isi freon ya. Oke, karena itu murah, akhirnya langsung saya deal. Hari ini saya berangkat jam 8. Oke, sampai ketemu di DKAC mobil. Nanti saya juga akan perbaikin. Mungkin saya suruh cek evaporatornya gimana, oli kondensornya gimana ya. Kalau memang harganya worth it, masuk di logika, saya akan beresin itu ya. Nanti akan bisa jadikan referensi dari rekan-rekan ya. Oh ya, jangan lupa ini garansi 3 bulan, 800.000 garansi 3 bulan ya. Oke, nanti akan kita lihat perbaikan AC apa perlu itu aja, Pak. Nanti setelah dicek apa perlu evaporatornya dicuci, apa olinya perlu diganti ya, karena ini sejak tahun 2018 servisasi belum pernah saya lakukan ya. Oke, semoga bisa menjadikan referensi untuk rekan-rekan semua. Stay tune di Panci Channel. Oke, sekarang saya udah di DKAC mobil daerah Cipondoh, Tangerang ya. Cukup nggak, jalan menuju ke sini nggak terlalu susah dari Gading Serpong ya. Nah, kita lihat. Ya, kalau kita lihat spare partnya tentang AC lengkap ya. Kita lihat teknisinya juga ada sertifikasinya. Oke, nanti kita lihat perbaikan di mobil saya ya, seperti apa. 2018 saya belum ganti oli kondensor dan sebagainya. Dicek dulu perlu nggak gitu loh. Iya, nanti untuk oli. Iya. Nanti untuk ini kita Coba tolong cek oli, terus evaporatornya perlu dibersihin nggak ya? Ya, Pak ya. siap. Sama ininya ya. Ya, siap. Ya, oke, Pak. Ini dilakukan pengecekan apa nih, Pak? Ini untuk pengecekan suhu, temperatur. Suhu. Identifikasi kalau AC-nya bermasalah, suhunya berapa? Kalau ini dia di atas 10.
Di atas Di 10. atas 10. Kalau misalkan dia oke di bawah 10. Oh, kalau oke di bawah 10 ya. Oh, iya ya. Gimana, Pak? Ya, sebentar kita mau lakukan checklist untuk panel-panel yang ada di sini yang masih aktif atau ada yang bermasalah. Oh, baik, Pak. Ya, Oke. kita menghindari Iya. masuk dan keluarnya harus sama. Oh, gitu, Ya. Pak. Ini udah 10 nih, Udah Pak. 10 kemungkinan dia akan tetap turun. Oh, baik, Pak. Ya. Kak, kalau dilihat dari sini nih, kalau dia bermasalah kelihatan nggak? Kalau untuk dia ini ada salah satu komponen yang bermasalah, satu contoh kompresor ya. Kalau Ya. misalkan kompresor bermasalah, low-nya ini akan ada di atas sekitar di atas 90 ya. Oke. Ini low-nya, high-nya bisa ada di atas 3000 bahasa ini 3000 PS. Itu kalau bermasalah. Ya. Kalau dengan kondisi kayak gini gimana tuh? Kondisi kayak sekarang ini normal. Normal ya, Pak? ya? Normal. Oke. Ini di checklist dulu ya? Iya. Oh, semua kelistrikannya. Iya, yang mau dibongkar di checklist. Oh, tujuannya apa checklist ini? Sebenarnya biar gak jadi salah paham, Pak. Biar apa? Gak jadi salah paham. Oh, biasa. Iya, kalau mobil normal ya Ah. kembali harus normal. Oh, baik. Oke. Terus. Beli mobil ini itu kan bekas ya. Jadi saya belinya tahun 2018. Jadi setelah pokoknya 2018 sampai sekarang itu saya belum pernah ngapa-ngapain. Jadi, AC belum pernah rawat. Riwayat servisnya belum tahu ya. Belum tahu, ya. Ini kan kilometer juga udah 100 lebih. Iya, Paling ini nanti, ini kan yang inti masalahnya kan bocor, Betul, sepertinya kurang. iya. Cuman dia kurang nggak terlalu banyak. heeh. Paling nanti kalau mau ganti si selang yang bocor tadi, sama servis dalam, sama penggantian oli. Nah, misalnya melihat dari kilometer udah 100 lebih, Iya. jadi kita tawarin paket lengkapnya. Oh, oke. Paket lengkap berapa duit Nah, itu? gini, ntar tak bikin estimasi gua. Heeh. Paket lengkapnya sama inti masalahnya aja, ntar sampai tinggal milih-milih. Baik. Ya. Ya. Oke. Kita belum ngerti historical perawatannya, Pak. Iya, Jadi nanti ditawarin paket. nanti kan Bapak belum tahu ya histori kapan terakhir Bapak servis. Nah, ini nanti saya kasih dua pilihan. Pakai kelengkapnya atau terbagusnya sama poinnya aja yang problemnya saat ini. Oke. Iya. Nah, ini saya udah buatin paket-paketnya. Ini yang paket pelengkapnya Iya. atau yang terbagusnya. Iya. Sama ini yang inci problemnya aja. Kalau paket lengkapnya ini semua fitur-fitur kita ganti, Pak. Dari fitur ekspansi, fitur dryer, fitur kabin, terus FAP dibersihkan. Jadi dalam itu nanti dibongkar, FAP diturunin, dibersihkan. Terus oli kompresornya diganti. Jadi itu pertama kita flushing ini nanti olinya dikuras, kita menggunakan mesin. Habis itu nanti kita ganti dengan yang baru. Kayak gitu. Ini untuk paket terlengkapnya. Jadi servis, freon, flushing, ganti oli, ekspansi valve, filter dryer, selang 58 intian dari permasalahan ini yang bocor, sama jasa kerjanya bagian eksterior untuk pemasangan dan pembuatan selang 58 ini. Nah, kalau Bapak mau ambil intinya aja, itu hanya selang, vakum oli, freon, jasa kerja. Itu total 900. Kalau paket lengkapnya 2.350.000. Ini kan kemarin saya total itu kan 800 ya. Ini kan namanya selang bocor, berarti kan otomatis ada namanya oli yang berkurang. Nah, ini saya sarankan untuk ada penambahan di vakum olinya. Jadi oli Bapak yang sebelumnya nanti ditambah itu sebesar 100.000. Jadi itu selang, nanti olinya selang diganti, vakum oli, olinya ditambah, freon sama jasa kerja. Itu totalnya 900. Ada garansi selama 3 bulan.
Garansi spare part sama garansi dingin. Garansi spare part itu apa yang diganti? Selangnya ini sama garansi freon. Kalau paket yang terlengkap ini, spare partnya yang diganti itu ekspansinya, feature dryernya, selang 58. Itu yang spare partnya. Tapi nanti ini dicek masalah kondensornya baik apa enggak, bearingnya segala macam dicek semua nih sini. Enggak ya? Kalau kondensor kan kita paling kita cek dia bocor apa enggaknya. Dia bocor apa enggak kan terlihat juga tuh dari luar tuh ada bercak-bercak olinya atau enggak. Kalau ada kemungkinan berarti itu ada bocor. Cuma kalau dia aman berarti tidak ada kayak gitu. Nah, tapi kalau untuk evaporator dia bocor apa tidaknya kita harus melakukan pembongkaran. Kita bongkar dalamnya, kita turunin evapnya, kita cek nanti di air dia cek bocor. Itu dia bocor apa enggak gitu kalau untuk evap ini. Cuma kalau dites dari sekarang nggak bisa, yang ketahuan ya baru selang yang ini nih yang kelihatan nih kan. Cuma kalau mau lihat kondisi evapnya bapak ini bocor apa enggak, kotornya seberapa, itu harus melakukan pembongkaran. Berarti ada penambahan ini. Misalnya gini, Mbak, saya mau ambil intinya aja, cuma sekalian servis evap bisa nggak? Tapi filter-filternya nggak usah diganti, bisa. Berarti dari ini kita tambahin servis evap ke sini, gitu. Udah nih ya, ini nggak ada diskon lagi kita? Ini ada. Ini kemudian Kak. Freon yang di sana sedot di sini. Oh gitu. Tapi nanti freonnya akan dipakai lagi apa dibuang? Dibuang, terus diganti freon yang baru sama oli yang baru. Oh. Di sini di blasting. Oh, habis ini blasting. Alatnya pakai mesin ini ya? Iya Pak. Ini aku bersihin dulu ya, ntar biar tahu. Oh iya. Berarti nanti, oh iya. Ini yang oli yang baru, ini ntar yang keluarnya yang kotor. Coba. Jadi kalau olinya nanti udah jelek kelihatan kotor banget gitu ya? Kelihatan Pak. Oh iya. Ntar keluar dari sini. Iya iya. Di blasting nanti. Ini oli yang baru bening. Nah, ini kita lihat ini yang drainnya seperti apa. Oke, sekarang proses flushing. Oke, ini start pembilasan ya. Jadi pembilasan freon. Selama kurang lebih 10 menit ya. Filter kabinnya ada. Oh, cek dulu ya. Filter kabinnya nggak ada. Ini adalah kondisi sebelum dibersihkan ya. Oke, ini kondisi evaporator sebelum dibersihkan. Busuk. Sebetulnya nggak kotor-kotor banget sih ya. Enggak begitu. Cuman ini lama-kelamaan gini Om. Kalau kita edukasi dari kilometer. Kalau setiap 30.000 kilo itu kontrol, maintenance, perawatan, kayak ganti oli, bersihin blower. Nanti di 70.000 per 100-nya nanti maintenance, ganti ekspansi, ganti filter dryer, filter kabin, yang terlengkapnya. Paling gitu. Terus tadi Mas evaporator nih, kalau misalkan kotor apa sebabnya? Kalau kotor, iya. kemungkinan Enggak, maksudnya dia akan bocor atau gimana tadi? iya, kalau evaporator Iya. kotor dipakai terus.
pasti lama-kelamaan akan timbul korosi. Iya. Korosi itu menyebabkan kebocoran. Oh, evaporator. Kalau untuk kondensor oli itu? Kalau oli kita anjurin bisa setiap 70.000 kilo ya. Itu ganti oli. Fungsinya untuk menjaga si lifetime kompresor. Jadi usia kompresor itu biar lebih awet. Dengan tidak pernah ganti oli, nah itu lama kelamaan nanti kompresor akan aus. Oh, aus ya. Aus, bisa macet. Jangka panjangnya. Tapi kalau misalkan kita rajin ganti olinya, berarti part-partnya nanti bisa berapa tahun kira-kira bisa kejaga? Biasanya kalau rutin ganti oli itu kita contoh aja. Misalkan barangnya tahan 2 tahun 3 tahun nih. Iya. Nanti dengan perawatan itu bisa tahan 4 tahun 5 tahun. Oh. Menambah lifetime. Nambah lifetime 2 tahunan lumayan lah ya. Makasih penjelasannya, Bos. Siap, Om. Ini kok parfum juga iso. Kenapa? Dari parfum bisa. Dari Parfum. Oh, dari parfum. Nah, pewangi ruangan nih loh. Oh, jadi lendir-lendir gini ya. Uapnya jadi lendir ini. Oh, gitu. Ini kondisinya kalau gini udah kotor ya, Mas. Udah kotor banget ini mau. Untung aja kita servis ya. Sini. Oh, poinnya banyak. Oh. Oke. Ini tes kebocoran ya, Mas. Iya, kondisi setelah dibersihkan. Cekopnya udah kepasang. Oke, ini udah dipres lagi ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ya, ini adalah oli hasil drain. Ini aslinya bening gini ya, Pak? Iya, Pak. Aslinya adalah seperti ini dan ini udah warnanya seperti ini, memang sudah waktunya ganti. Oke. Waduh. Olinya udah jebolek banget ini ya. Dan ini berkurang ya. Harusnya berapa ya, Pak? Berapa mili harusnya normal ya? 200, ini tinggal di bawah 100 ini. Kalau diterusin bisa rusak tadi. Jebol kompresornya ya. Untung aja bisa ini ya. Oke, makasih. Oke. Cakep ya, ini berarti dibungkus lagi sama bengkelnya ya. Sebelumnya kan tadi cuman karet doang. Halo, ini tadi kita udah sampai, kita udah dari Dika AC ya, daerah Cipondo. Jadi kesan-kesan saya selama di Dika AC ya, pelayanannya oke ya. Dan yang penting harganya itu oke, ramah di kantong ya. Jadi silahkan chat nanti di nomor yang saya berikan di list bawah ini Dika AC ya. Jadi saya sebelum ke Dika AC itu ceritanya kemarin itu kan suruh-suruh membetulin kabel selang AC yang bocor di daerah Gading Serpong. Sudah 2 bengkel yang samperin, nggak sanggup karena saya udah terlalu sore datang ya. Tapi ketika datang di 2 bengkel itu saya dikasih harga oleh 2 bengkel tersebut ya. Yang pertama sekian, yang kedua juga sekian. Oke, berarti akhirnya saya kan punya patokan bahwa oh ternyata ganti selang AC itu segitu harganya gitu kan. Habis itu saya browsing lah di internet, ketemu Dika AC itu, saya chat langsung, ganti ini berapa, pengen tahu komparasi. Ternyata selisihnya banyak bener ya kan, kok murah nih. Wah, ini berarti bisa saya rekomendasikan ya gitu kan. Karena selisihnya lumayan besar ya, akhirnya saya memutuskan untuk langsung book saat itu juga.
oke saya book besok jam 8 saya datang. Awalnya hanya betulin selang yang bocor saja ya, dan nambah freon dan jasa servis. Tapi saya pikir karena saya mobil itu 2018 sudah tidak pernah servis AC, maka saya putuskan untuk servis besar ya, evaporator, blower, semuanya dicuci, flashing semuanya dicuci ya. Dan biayanya adalah kena tadi itu berapa ya, 2.800.000. Itu sama pasang alarm loh. Iya, alarmnya ini saya ganti, yang lama itu kan udah agak rusak. Jadi 2.800.000 sudah sama alarm. Jadi saya sangat merekomendasikan sekali bagi rekan-rekan yang di daerah Tangerang, Bintaro untuk main-mainlah ke Cipondo di Dika AC. Oke. Semoga informasi ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua ya, dan bisa menjadikan referensi. Jos. Oke, saat ini saya berada di Banyuwangi ya, tepatnya di rumah mertua. Udah nyampe nih, dari perjalanan di Tangerang ke Banyuwangi kita udah nyampe ya. Tapi saya mau cerita sedikit tentang pengalaman AC bocor. Jadi sebenarnya di Dika kemarin itu setelah perbaikan ya, setelah perbaikan kan Selasa siang selesai, Selasa malam saya berangkat ya. Selasa malam berangkat, terus saya transit di Jogja hari Rabu, dan sampai akhirnya hari Kamis malam, hari Rabu perjalanan menuju Jogja itu ketika saya sampai di Banjarnegara, tiba-tiba AC-nya itu freonnya itu bocor. Itu pas saya sholat waktu itu di masjid. Langsung saya telepon Dika karena masih garansi kan. Langsung telepon di Banjarnegara, ternyata luar biasa. Jadi rekanan Dika itu di Banjarnegara ada ya, di Jogja ada ya, di Jawa Timur juga ada kalau nggak salah, di Surabaya ya. Jadi jangan khawatir rekan-rekan semua dengan part-part yang masih digaransi. Jadi memang seal ketika saya dirujuk ke rekanan Dika, yaitu di bengkel Pak Sukar ya, Pak Sukar namanya ya, di Banjarnegara. Setelah dicek ternyata memang sealnya itu nggak kuat gitu loh. Jadi memang kita nggak bisa ngomong ya, nggak bisa ngomong kalau kita bicara part itu. Memang kadang ada yang istilahnya itu bagus, ada yang lifetime-nya itu nggak bagus ya. Kita bicara part ya, makanya di Dika digaransi hal itu ya. Jadi ketika sealnya bocor, saya tanyakan apakah pemasangannya Pak Sukar. Oh enggak Pak, pemasangannya nggak apa-apa, ininya nggak apa-apa. Terus apanya? Sealnya aja Pak. Lah kok bisa sealnya? Sealnya baru ya. Memang itu Pak, materialnya kadang ada yang bagus, ada yang enggak. Walaupun kadang ada yang bagus, kadang juga mengalami kerusakan ya. Makanya itu part-part yang seperti itulah sama Dika AC digaransi ya. Langsung ketika mobil mogok di Banjarnegara, saya telepon Pak Sular Dika AC. Langsung posisi di mana Pak gitu ya. Posisi saya bilang di Banjarnegara. Oke Pak, coba ke rekanan kami, langsung Bapak ke sana, coba search di Google, namanya ada bengkel AC ini. Saya search, saya ke sana dan ternyata free saudara-saudara. Jadi masih dalam tahap free 3 bulan ya. Jadi itulah salah satu keunggulan Dika AC, memberi garansi 3 bulan. Jadi kalau memang ada kerusakan yang disebabkan karena part ya, karet ya, memang kualitasnya nggak bagus, walaupun itu memang bisa dibilang ori atau dan sebagainya, tapi kita nggak bisa ngomong kalau lifetime ya, part ya. Ada yang kadang dibuat oleh mesin itu bagus, ada yang enggak. Jadi pelayanannya jos lumayan ya. Jadi langsung tertanganin, langsung beres, sampai sekarang mobil saya oke ya, nggak ada kebocoran sama sekali. Itulah salah satu kesan saya terhadap pelayanan Purna Service di Dika AC yang masih memberikan garansi terhadap part-part yang dipasang. Jos.